Niko Kamal Associate menerima kuasa dari IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta untuk membuat laporan atau mewakili kepentingan IAPI mengadukan indikasi atau dugaan tindak pidana kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat. ULP dari Junjung itu, unit layanan pengadaan, mengirim surat ke IAPI, ya, intinya mempertanyakan benar nggak nih laporan keuangan, sederhananya begitu ya, benar nggak laporan keuangan ini. Kemudian diperiksa oleh IAPI dan ternyata dari yang diperiksa itu ada yang tidak benar atau sudah terjadi pemalsuan dengan modus dua cara. Yang pertama adalah yang akuntan, jadi kantor yang dia sebut sebagai yang mengeluarkan laporan keuangan itu atau yang telah mengaudit itu benar ada akuntan kantornya, tetapi dia tidak pernah mengeluarkan laporan yang bersangkutan, laporan keuangan itu modus yang pertama. Yang kedua adalah yang seolah-olah membuat laporan keuangan itu dia tidak terdaftar di dalam daftar direktori sebagai akuntan publik. Jadi dia sebut saja si Badu adalah akuntan, kemudian dia bikin laporan keuangan seolah-olah dia adalah auditor gitu. Tapi ternyata setelah dicek oleh IAPI dia tidak ada. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari IAPI itu, ya, ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Nanti tentu akan diselidiki lebih lanjut oleh IAPI. Dan IAPI pusat ingin ya mulai mengungkapkan atau starting pointnya itu mulai mengungkapkan kasus ini dari Sumatera Barat. Makanya dipilih Polda Sumatera Barat untuk membuat laporan atau pengaduan polisi ini. Kami di IAPI memandang bahwa ini merugikan, tidak hanya merugikan kita di profesi akuntan publik, tapi juga merugikan publik. Kenapa merugikan publik? Karena laporan akuntan itu penggunanya adalah publik. Misalnya apa? Untuk mengambil kredit di bank. Ya. Yang pertama, berarti banknya dirugikan. Kedua, seperti tadi, digunakan untuk pendaftaran pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Siapa yang dirugikan? Pemerintah yang dirugikan. Yang ketiga, ya, bisa sekarang juga misalnya kalau dia mengaudit hal-hal tertentu, katakanlah dia mengaudit laporan dana kampanye, ya, seperti kasus di Bengkulu, ya, dia mengaudit laporan dana kampanye, tapi bukan akuntan publik yang melakukan itu. Nah, ini tentu berdampak kepada apa yang dilakukan oleh KPU, dan kalau ini jadi masalah, kalau seandainya yang menang itu adalah yang diauditnya, tentu bisa masalah. Tentu yang menang pemilu, pilkada tentu jadi masalah. Ya. Ini adalah yang kita lakukan ini dalam rangka perlindungan publik. Kita melaporkan ke polisi dengan harapan sudahlah yang tadi sudah terjadi, yang ke depan kita harapkan tidak diterulang lagi. Setelah melihat kondisi, ternyata banyak pengaduan di daerah. Maka pengurus membentuk yang namanya tim sementara atau tim ad hoc, namanya TPAP, tim pemberantas akuntan palsu atau laporan palsu. Jadi yang pertama, pengurus pusat IAPI telah memutuskan dalam rapatnya bahwa semua laporan akuntan publik di seluruh Indonesia yang dilakukan pemalsuan itu akan diselesaikan melalui jalur hukum. Yang kedua, diharapkan semua pihak yang menerima laporan auditor independen dari kantor akuntan publik, apakah itu tim Pokja, apakah itu tender audit, di mana apakah bank ya untuk kredit, melakukan konfirmasi dulu keabsahan laporan tersebut ke tim pemberantasan akuntan publik. Bagi para pihak yang sudah terlanjur, ini kan sudah terlanjur ini, ya,
melakukan pemalsuan dan belum dilakukan tindakan hukum seperti di atas, diberikan kesempatan melakukan penyelesaian dengan TPAP dengan menghubungi nomor di atas. Saya kasih waktu 1 bulan. Kalau enggak melapor, kita kadukan. Ya, kita kasih waktu 1 bulan ini, karena ini juga akan beredar. Silakan kita bikin mediasi seperti apa. Apakah ada permintaan maaf atau apa? Ya, secara nasional. Yang